Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pemirsa dan para sahabat-sahabat semua yang mudah-mudahan selalu diberi limpahan berkah, diberi limpahan rezeki yang halal, yang banyak barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masih bisa berjumpa kembali di channel kami. Sekarang saya ingin membahas tentang korban, kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Saya ingin membahas tentang arisan korban, karena arisan korban ini sudah menjamur di mana-mana. Arisan korban ini apakah termasuk nazar? Nah, ini maksudnya, jika seseorang itu ikut arisan korban kemudian dia dapat undian korbannya, apakah nanti korbannya itu menjadi korban nazar? Apakah seperti itulah? Ini kita akan membahas itu. Tapi sebelum itu kita bahas dulu, boleh enggak arisan itu, apakah ada dalilnya arisan itu, apakah ada takbirnya ya. Ini kita bahas terlebih dahulu tentang itu. Arisan korban itu biasanya dilakukan oleh orang secara bersama-sama, baik itu 2 orang atau lebih. Tujuannya untuk memperingan pengeluaran dalam membeli hewan korban. Jadi yang semula itu harus ditanggung sendiri, karena arisan kemudian bisa bergantian saling membantu dari anggota satu ke anggota yang lainnya, yaitu untuk membeli hewan korban untuk seseorang yang mendapat undian di tahun tertentu, sampai semua mendapat undian semua. Ini adalah arisan korban, praktek yang biasanya terjadi seperti itu. Jadi arisannya bukan arisan uang tapi arisan korban. Jadi 2022 misalnya harga kambing itu 1,5 juta, maka orang-orang yang ikut arisan memberikan uangnya itu juga kalau di total secara keseluruhan sampai ke 1,5 juta. Kalau di tahun 2023 ternyata harga kambing yang layak sudah cukup digunakan untuk korban, ternyata harganya itu 2 juta misalnya, maka orang-orang atau peserta arisan ini juga harus memberikan sejumlah uang yang bisa sampai ke harga 2 juta tersebut. Ini namanya arisan korban, jadi bukan arisan uang, bukan, tapi itu adalah arisan korban. Di dalam kitab Al-Qulyubi juz 2 halaman 321 disebutkan, jadi ada far'un al-jumu'atu al-masyhuratu bainan nisa'i bi anta khudha imra'atun min kulli wahidatin min jama'atin minhunna qadran muayyanan fi kulli jum'atin aw syahrin wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidatin ila akhirihinna jaizatun kama qalahu al-waliyu al-iraqi. Jadi di dalam kitab Qulyubi tersebut disebutkan bahwa al-jumu'ah al-masyhuro ini biasa dilakukan oleh kaum wanita, yaitu apabila seorang wanita mengambil dari setiap wanita lain dari jamaah sejumlah uang tertentu pada setiap hari Jumat atau setiap bulan dan menyerahkan keseluruhannya kepada salah seorang sesudah yang lain sampai orang terakhir dari jamaah tersebut. Praktek seperti ini boleh sebagaimana pendapat Al-Wali Al-Iraqi. Kemudian, apakah orang yang mengikuti arisan korban itu otomatis korbannya itu menjadi korban yang nazar, korban yang wajib? Nah, ini di dalam sebuah forum halaqah yang diselenggarakan oleh sebuah pesantren di Rembang, yaitu pada tahun 1997, sudah dibahas oleh mereka dan membuahkan keputusan bahwa korban yang dilaksanakan oleh seseorang karena arisan tidak otomatis dihukumi sebagai nazar.
Salah satu rujukan yang digunakan adalah Hasyiah Sulaiman Jamal juz 5 halaman 251. Wa qadiyatu ma fir raudi annaha la tasiru udhiyatan binafsi syira'i wala biniyatihi fala budda min lafdin yadullu alal iltizami ba'da syira'i. Hewan yang dibeli tidak otomatis menjadi hewan korban berdasarkan transaksi dan niat semata. Artinya, mengikuti arisan korban berarti tidak lantas korbannya nanti itu otomatis dianggap menjadi korban nazar, tidak. Karena nazar itu tidak cukup hanya dengan niat dalam hati saja, namun butuh diucapkan dengan lisan. Sebaliknya, nazar itu bisa sah hanya dengan mengucapkan nazarnya tanpa disertai niat. Misalnya saya nazar kambing ini saya buat korban. Nah, kalau hanya sekedar ditanyain orang, melu arisan korban tolek, iya aku melu arisan korban sesok untuk giliran. Nah, itu tidak lantas hewan korbannya nanti itu menjadi korban nazar atau korban wajib. Karena dalam kasus arisan korban itu umumnya peserta arisan baru punya keinginan atau niat dalam hati akan menunaikan korban dengan hasil arisan tersebut, tidak mengucapkannya sebagai nazar berkorban. Sedangkan hewan dapat berstatus sebagai hewan korban nazar manakala si pemilik memang mengungkapkan niatnya secara jelas dan bukan karena menanggapi sebuah pertanyaan dari orang lain. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 8 Shahifah 451 disebutkan, qala ashabuna yasihu an-nazaru bil qawli min ghairi niyatin kama yasihul waqfu wal itku bil lafzi bila niyatin. Jadi nazar itu cukup hanya dengan perkataan saja tanpa adanya niat, sebagaimana wakaf sama memerdekakan. Jadi ketika dia bilang oh ini saya merdekakan, maka dia menjadi merdeka. Oh ini saya wakafkan, maka dia akan menjadi wakaf tanpa harus berniat terlebih dahulu. Wal yasihu bin niyati min ghairi qaulin aw bil isyari awit taklidi awid dzabhi ma'an niyati fihil khilafu. Terus apakah hanya niat saja tanpa perkataan, tanpa pemberitahuan, tanpa niat ketika nyembelih, apakah itu termasuk, apakah itu bisa menjadi nazar? Ya, di dalam permasalahan ini khilaf. Kalau khilaf kan jelas, ada yang mengatakan bahwa itu nazar, ada yang tidak. Alladzi zakarahul musannaf as-sahihu bittifaqil ashabi annahu la yasihhu illa bil qawli. Sementara menurut qaul yang sahih, ittifaqu ashabi Syafi'i, menurut kesepakatan pendukung Imam Syafi'i bahwa nazar itu tidak sah kecuali hanya dengan perkataan. Walatan faun niyatu wahdaha, niat saja nggak ada pengaruhnya dengan hewan tersebut apakah menjadi nazar atau tidak. Faqad sabaqat al-mas'alatu wadihatun fi babil hadi. Semua ini sudah jelas di dalam bab hadiah. Dalam kitab Raudhatut Thalibin juga disebutkan ar-ruknu atsani as-sighatu. Jadi nazar itu rukun yang kedua, yaitu harus ada sighat. Saya nazar hewan ini mau saya buat korban. Nah, ini baru namanya nazar. Kalau dia ditanya, cuma ditanya saja sama orang lain, sampean melu warisan korban tolek, iya sesuk aku untuk giliran, misalnya kayak ngono, itu tidak kok terus lantas menjadi nazar. Wa fi qaulin qadimin, dan disebutkan di dalam qaul qadim, tasiru asyatu wa nahwa hadiyan wa udhiyatan bin niyati wahdaha au biha ma'at taklidi kama sabaqa fi babihi. Tapi kalau menurut qaul qadim, niat saja cukup sebagai syarat sahnya nazar. Jadi intinya dari keterangan-keterangan tersebut bahwa
orang yang ikut arisan kurban itu tidak lantas kurbannya menjadi kurban yang wajib, yaitu kurban nazar. Karena apa? Karena hewan kurban itu bisa menjadi nazar itu tidak hanya berdasarkan transaksi dan niat semata, harus ada perkataan, dan juga hewan kurban itu tidak bisa terus menjadi nazar hanya karena menanggapi sebuah pertanyaan dari orang lain. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.